Bentar. Oke, sip. Saya buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua teman-teman. Ini tiga, oke, ini tiga orang ya. Tadi ada 4, kurang, ya sudah 3 orang yang hadir ya. Jadi malam ini kita akan bukan lanjut sih ya. Kita akan, ya benar, kita lanjut ke tutorial webinar atau tutorial web yang keempat, di mana kita akan bahas tugas ketiga ya. Kita akan bahas tugas ketiga biar efektif aja, sesuai arahan juga, saya hanya mengikuti aja. Sebelum saya mulai, mungkin teman-teman di sini beberapa ada yang saya cek barusan tadi sudah mengumpulkan ya, contohnya kayak Aksin sudah mengumpulkan tadi, saya juga baru periksa tadi ya, dan sudah aman. Untuk siapa? Celi sama Bayat, apakah sudah dikumpulkan tugasnya? Belum, Pak. Masih Belum ya? sementara. Oke, Ya. siap. Teman-teman mungkin untuk pertama-tama boleh izin untuk on cam biar saya untuk dokumentasi, saya mau ambil foto sebentar gitu. Sebentar aja. Dan setelah itu mau off cam lagi tidak apa-apa. Oke, sip. Satunya siapa? Bayat. Bayat. Ya, Bayat kayaknya lagi AFK ya. Bayat apakah masih di tempat? On cam sebentar, Bayat. Panggilan siapa ya, Bayat? Bayat. Oke, kayaknya Bayat AFK. Oke, siap. Kita lanjut aja. Bentar, saya cari dulu presensi ya. Saya lupa lagi simpan di mana. Oke. Saya mulai untuk dokumentasi. Bentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih, teman-teman. Karena sudah foto, kita akhiri deh. Bercanda ya. Bercanda, nggak ada kiri. Nggak usah tegang-tegang. Santai aja. Cili kayak tegang banget kayak Cili ini. Santai aja, Cili. Aksin sih udah santai dia. Bayat masih belum ya. Bayat nggak kelihatan, nggak tampak nih. Oke, pertama-tama mohon maaf dulu ya teman-teman mengganggu malam minggunya ya. Eh, Biasanya memang malam minggu kan mungkin ada kegiatan mungkin ya bagi yang punya seseorang, kalau enggak mungkin ya bersama saya pada malam hari ini. Tapi saya apresiasi karena di tengah-tengah orang-orang pada umumnya itu bermalam mingguan, kalian memilih untuk belajar. Menurut saya itu sesuatu yang perlu diapresiasi ya. Artinya kalian memprioritaskan pendidikan yang utama gitu ya, bukan gengsi atau gaya. Oke, dari sini yang hadir ada Muhammad Aksin sama siapa tadi? Celi ya. Saya sambil absen ya. Celi dan Bayat. Oh, Bayat ini cewek ya. Panggilannya siapa sih Bayat? Nur, Aulia, Bayat, Faizun. Oke, 3 orang ya. Sip. Oke, kita langsung mulai aja mungkin biar cepat teman-teman. Saya izin share screen. Kalau mau sambil on cam juga boleh biar saya lihat ekspresi kalian. Apakah kalian happy atau mungkin sudah ngantuk, tidur. Biar lebih enak ya. Oke, kita langsung aja. Ini sebenarnya tugas 3 tidak sulit ya teman-teman, karena saya sudah ngecek modulnya. Itu kalau kalian ikuti step by stepnya tidak ada masalah sebenarnya. Paling mungkin kendala yang terbesarnya itu adalah bagaimana mengkonekkan antara eh, tiga apa namanya PC ya, atau device ya, kalau kalian pakai VirtualBox atau sejenisnya. Tadi juga saya cek punya Aksin eh, pakai cara yang lain ya. Dia pakai device yang lain gitu, pakai handphone, Ya. boleh banget, tidak masalah. Tidak masalah, itu aman-aman aja. Cuman teman-teman kalau yang bingung mungkin boleh biar tidak apa ya, biar tidak ada kesalahan sesuai dengan pedoman, boleh aja apa saya sarankan untuk pakai Windows 7. Kalau tidak salah siapa tadi yang belum mengerjakan tuh? Siapa namanya tadi? Lupa saya. Celi, Mohon maaf ya Celi, satu. Celi. Jadi ya. Celi ya. Celi juga kalau tidak salah ada Hmm. kendala ya. Saran saya Celi, ketika kendala pakai OS yang baru, udah pakai aja yang lama, nggak apa-apa kan ini belajar ya. Paling tidak mengenal Oh, dulu secara apa ya, secara garis besar atau konsepnya, nanti baru coba diganti OS-nya karena secara teknis akan sedikit berbeda kalau ganti OS gitu atau pakai OS yang berbeda. oh. Jadi maksud maksud dari praktik In- ini adalah sebenarnya membangun mindsetnya dulu. Kenapa Celi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, saya baru ini download ISO Windows 7 nanti baru install di VN, Pak.
Ya, iya, gitu coba aja. buat di itu. Ya, Pak. Saran saya gitu aja dulu. Nanti setelah itu mau dikembangkan untuk sendiri gitu ya, boleh banget. Karena kan ini sebenarnya kuliah ini tidak selesai di tugas ini aja, tapi kedepannya bisa kalian lanjutkan. Kayak Aksin tadi dia sudah kembangkan, dia memakai Windows yang dia punya dan dikonekkan sama handphone. Berarti kan dia sudah mendapatkan konsepnya. Nah itu yang penting sebenarnya, menangkap apa konsep dasar dari Snort IDS ini sebenarnya. Oke, ini sudah tampak ya di layar, teman-teman. Harusnya sudah ya. Bentar ini Tampak. saya cek Ya. dulu. Sudah ya. Oke. Nah, tugasnya ini cuma satu aja. Bagaimana teman-teman melakukan praktikum IDS ya, atau IPS sama aja. Jadi buat mendeteksi intrusi atau memprevensi itu apa intrusi. Jadi di dalam keamanan jaringan ini sangat-sangat berguna sekali. Dan kebetulan teman-teman laptop teman-teman juga sudah punya ini ya sebenarnya. Biasanya dibawa oleh antivirus atau mungkin eh, ya setahu saya antivirus sih biasanya pakai. Tapi kalau kalau saya pribadi saya gunakan tidak hanya Windows Defender, tapi saya pakai yang lain juga. Untuk laptop saya ini saya pakainya Norton. Kalau laptop saya yang lain saya pakainya Malwarebytes. Nanti teman-teman silahkan dipilih aja. Cuma saya sangat rekomendasikan gunakan yang berbayar ya. Bukan apa, demi keamanan nih. Karena kalau gratis, logika dasarnya sebuah pengembang aplikasi ketika memberi kita suatu hal yang gratis, tidak mungkin mereka tidak punya keuntungan yang lain. Mungkin keuntungannya bukan uang, ya, melainkan data ya. Siapa lagi kalau bukan data gitu. Jadi saya sarankan berbayar supaya keuntungan yang kita berikan kepada mereka uang. Jadi mereka tidak mengambil hal yang lain selain itu ya, meskipun tetap aja tidak menjamin juga ya. Namun kita kan bisa ngecek ya mana yang mencurigakan sama yang tidak mencurigakan. Setidaknya menghindari itu aja sih. Oke, eh untuk tugasnya sudah jelas. Nah ini yang saya menggarisbawahi ini selalu banyak yang salah. Ada beberapa yang saya periksa tadi. Ini suka salah ya, tapi tidak hadir pada malam ini. Nanti mungkin dinonton rekamannya. Berarti kan bahwa pelaporan penilaian itu bentuknya adalah berupa link rekaman video. Silahkan diupload di YouTube, mau di eh, apa tempat yang lain juga boleh, asalkan saya bisa akses gitu ya. Dan di dalamnya tadi itu ada perkenalan, kemudian langkah-langkah praktek yang dilakukan, kemudian ada hasilnya serta ada kata-kata penutup. Dan juga ini juga banyak saya temukan ada teman-teman yang praktikum suaranya tidak ada, jadi dia cuma diam aja, ada bahkan yang tidak ada wajahnya. Ada juga beberapa yang saya pernah temukan eh, suara dan ketikan tidak sinkron. Nah itu mungkin bisa jadi delay ya. Saya baru bisa tingkatnya mungkin delay, tapi ada beberapa kali yang saya rasa ini kayak bukan delay deh, tapi memang kayaknya yang buat video lain, yang dubbing lain gitu. Teman-teman lagi-lagi jangan menjadikan kuliah ini sebagai administratif ya. Hanya sekedar formalitas mengumpulkan tugas, tapi ajang untuk kalian belajar. Dan percayalah kalau kalian coba sendiri itu beda. Ya meskipun gagal, beda. Kalian akan menambah apa? Bertambah pengetahuannya. Ibarat kata kalau main Mobile Legends itu jangan tiba-tiba ke Mythic gitu ya. Coba Warrior dulu di awal dulu. Nanti kan lama-lama seiring perkembangan waktu, jam terbang bertambah, nah nanti skillnya tanpa sadar akan naik 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 atau XP-nya ya, experience-nya bertambah. Jadi lagi-lagi praktikum ini salah satu dari menambah XP teman-teman supaya naik level. Jadi sebaiknya saran saya setelah selesai dari ini juga coba lagi di luar dari mata kuliah ini bahkan, atau di luar dari tugas ini coba-coba lagi, explore lagi. Tujuannya apa ya? Nambah XP biar kalian naik level. Itu tujuannya. Karena satu lagi ya, kalau di dunia kerja atau di dunia nyata gitu ya, tidak akan berbohong, skill itu menentukan. Pengalaman teman-teman itu menentukan. Meskipun ada istilah, ada yang bilang bahwa wah orang dalam yang megang kuasa, enggak juga sih. Pengalaman saya, orang dalam yang tidak punya skill itu akan tersingkirkan pelan-pelan. Karena orang dalam ini punya masa. Dia punya masa jabatan, masa berkuasa yang di mana dia akan diganti sama yang punya kekuatan. Dan kekuatan itu dibangun dengan pengalaman ya. Jadi itu yang saya alami, yang saya lihat juga. Jadi dan memang hukum alam begitu ya. Kenapa jadi ada yang mau diomongkan? Ah, punya saya tugas 2 kok tidak bilangnya tidak ada suara. Harusnya ada, Pak. Oh iya, mungkin kecil kan suaranya? Emang Hai, iya? tapi apa Pak kasih nilai 76 aja, Pak. Yang mana sih? Padahal, Yang mana, padahal yang dia mana? punya kan Ini kenapa jadi yang tugas negosiasi 2. nih? Bentar, saya bukain ya. Saya bukain sekarang aja. Bentar, tugas berapa? Tugas 2 ya? Berarti di ini. Iya, Boleh saya padahal buka beta sekarang, Pak? uploadnya jam 3 malam, Pak. Oh.
Mau saya bahas sekarang yakin nih? Karena ada aduh duh. Ya, ntar saya bukain ya. Yakin nih mau dibahas sekarang nih? Saya mau liatin, mau tunjukin kelemahannya mau ndak? Boleh ndak? Itu masih atau saya chat aja nanti? Coba, Pak. Nanti bisa rubah, Kak, Pak? Nggak bisa, sudah lewat waktunya. Harusnya dirubahnya sebelum Oh, waktu habis. Makanya sebenarnya tujuan dari web ini adalah mengapa ya, mengarahkan biar teman-teman tidak salah gitu. Ini saya buka boleh? Ini tapi ini lagi direkam loh, nanti akan kelihatan rekaman kamu. oh, tidak usah, Pak, nanti. Tidak usah ya, nanti aja. Yang Ya. jelas intinya adalah, Celi kenapa saya kasih nilai segitu, karena eh, tidak ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan praktikumnya. Kan diikuti pedoman ya, makanya saya selalu bilang bahwa ikuti pedoman yang ini. Dan tugas 2 juga sama. Ada beberapa part yang Celi lompati. Atau Celi tidak jelaskan. Jadi saya nilainya itu sesuai dengan rubrik yang ada. Tidak hanya sekedar praktikum-praktikum tiba-tiba jadi, tapi ada tanggapan dan komentar yang dilakukan, menunjukkan bahwa Celi menguasai apa yang dikerjakan, tidak sekedar hanya praktek aja. Ibarat kata kayak eh, apa namanya, misalnya install sesuatu gitu. Jadi cuma ikuti tutorial aja, install, 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 tapi tidak memahami kenapa ini harus diinstal, kenapa ini tidak boleh diinstal. Nah, itu harusnya dikomentari pada saat mengerjakan atau prakteknya. Nah, sama kayak story days ini, misalkan ini kan ada simulasi. Ini langsung aja teman-teman, ini sambil aja karena mumpung ditanyakan. Nah, misalnya nih, kenapa harus ada dua guest OS? Ini kan ada alasannya ya. Kenapa tidak satu aja? Kenapa tidak 10? Kenapa tidak 100? Terus kenapa harus bentuknya seperti ini dari sisi topologinya? Apakah kalau misalkan web telnet ini dihilangkan, apakah boleh atau tidak? Nah, ini kan masalah teori tadi ya, pemahaman secara fundamental. Nah, itu yang Celi mungkin tidak jelaskan kemarin. Karena saya nontonnya betul-betul nonton satu-satu ya. Kayak lagi nonton podcast pokoknya. Mau sejam pun saya nonton sampai habis. Paling saya carainya dengan putarnya satu kali 20, satu kali 1,25 gitu. Biar dia agak cepat sedikit, tapi masih bisa saya tangkap apa yang diomongkan. Oke, Celi ya. Jadi Oke. yang Ya. jadi ya, jadi Ya, Pak. pastikan bahwa Celi mengikuti semua step by step, jangan ada yang di skip. Karena saya nonton sampai habis ya, dari awal sampai habis. Nanti install Notepad juga jelaskan pakai ini, pakai Yap, sesuai dengan yang langkah-langkah isi. install Notepad. Sesuai, kalau di sini ada penjelasan langkah-langkah enggak tuh? Lihat, sesuai dengan modul ya. Lakukan instalasi seperti ini. Berarti kan dalam prakteknya harus melakukan instalasi. Tidak tiba-tiba sudah selesai diinstal gitu. Ya, sekaligus menunjukkan bahwa memang teman-teman mengerti cara installnya. Itu sebenarnya sih menunjukkan ke sana. Dan saya nilai itu. Oke, Celi gimana? Mas 76. Kalau gitu belas dendam di tugas 3. Tugas 3 harus 100 kalau gitu. Kalau 100 kan Anjay. gimana gimana? Oke, Pak, usahakan. Oke, usahakan yang tugas 3 100 ya. Soalnya Celi bersyukur 76 tuh. Ada yang saya kasih 20 bahkan. Mau lihat nggak? Oh, lah, Pak, Ada cuma yang saya kasih 20 20. bahkan. Ada yang saya kasih 30. Ya karena tadi ada rubriknya ya. Kan minimal ada rubriknya. Jadi sesuaikan dengan itu. Jadi kalau misalkan tidak sesuai ya kita mau tidak mau ngasih sesuai apa yang ada di rubrik. Misalnya ada beberapa yang tidak bikin video. Dia tiba-tiba cuma ngasih PowerPoint aja. Wah, itu saya kasih 20 tuh. Seharusnya saya kasih 0 ya. Saya kasih 20 tuh karena nggak tega aja. Sebenarnya 0 itu karena tidak sesuai dengan apa yang diminta. Dimintanya kan seperti yang tadi ya, ada pelaporan. Bentar, saya balik lagi. Nah, apa ini kita sekaligus klarifikasi ya. Biar tidak ada perasaan bahwa saya sengaja. Enggak sama sekali. Karena saya juga dipantau ya. Tidak boleh asal ngasih nilai juga. Tidak boleh terlalu baik, tidak boleh juga apa istilahnya ya. Kayak sebenarnya orangnya bagus tapi kita nilai jelek gitu. Nah, ini misalnya ini kan dimintain seperti ini ya, bahwa harus menghapus rekaman. Terus dia tidak menghapus rekaman, itu sebenarnya harusnya kasih 0 ya, kalau dari rubrik. Tapi karena saya masih punya perasaan, kalau 0 ini benar-benar hancur nilai dia ya, sama kayak tidak ngerjakan, sehingga saya kasihnya 20. Terus saya kasih komentar bahwa segera dikumpulkan lagi atau diperbaiki. Ngelek. Sebenarnya aslinya mungkin di bawah itu, bisa jadi setengah. Karena ada 2 rubrik kalau tidak salah tugas 2 itu. Dan mungkin jadi salah satunya ada yang bermasalah. Oke, sip. Ya, Ya itu siap. mungkin Oke, Pak. klarifikasi singkatnya.
Oke, bentar. Ini kok nggak ada gambarnya? Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Sudah, by the way, di monitor teman-teman masih kelihatan nggak ya? Apa ini masih aman ya? Terlihat terlihat slide yang saya share apa enggak? Aman Mouse-nya Kak, kegeser. aman. Masih. Masih ya? Oke, Masih. oke, aman ya. Oke, eh nah seperti udah langsung aja. Di sini saya sangat sarankan sekali teman-teman baca ya, betul-betul dibaca, jangan di-skip, jangan kayak nonton video YouTube di-skip-skip. Ini dibaca betul-betul karena ada beberapa hal yang saya akan nilai juga di sana. Nah, karena teman-teman tidak tahu rubriknya, jadi saran saya jangan ada yang terlewat. Ya, dan memang rubriknya sengaja dibuat tidak boleh publik karena ya tadi biar teman-teman harapannya membaca semuanya gitu. Oke. Di sini mana tadi? Ini tahapan praktikumnya yang pertama itu instalasi snort-nya. Terus untuk menunjang praktikumnya itu ada beberapa tools-tools yang dipakai yang dibaca lagi ya. Nanti tools-toolsnya bisa teman-teman dapatkan di apa namanya kalau tidak salah ada di Learning. Kalau tidak ada pun teman-teman bisa langsung cari aja di Google. Terus aja praktikum sistem informasi UT. Terus pilih yang paling atas. Ini tadi saya cek, ini dia. Terus tinggal download aja nih yang keamanan jaringan. Nanti pas downloadnya, pastikan di-download ya, jangan cuma dibuka lewat sini nih. Karena saya pernah coba, saya buka, oh ini muncul deh. Kemarin saya coba buka aja, ini tidak muncul nih modul-modulnya, cuma satu doang kalau tidak salah. Jadi saran saya di-download aja semua, di-download semuanya, setelah itu nanti tinggal dibuka yang bagian modul 6 atau modul 7 ya, yang ini nanti. Untuk praktikum yang hari ini ya. Yang tugas Snort IDS. Tapi saran saya coba di-download semua aja, terus dipraktekkan semua aja teman-teman. Jangan hanya tugas 1, 2, 3 aja, kan 1, 2, 3 itu kan tidak semuanya modul ini tercakup ya. Karena dipilih secara acak semester lalu juga berbeda banget nih dari semester yang sekarang gitu. Jadi karena teman-teman tujuannya belajar, silakan dicoba semua modulnya. Nah, tulisnya ada kok. Kemudian sesuaikan juga dengan modul, misalnya pakainya OS Windows 7, silakan pakai Windows 7 aja dulu. Nanti kalau misalkan sudah mengerti konteksnya, baru pindah ke yang terbaru ya. Kalau masih belum meraba-raba, saran saya jangan langsung terbaru. Nanti teman-teman harus cari tutorial di luar. Ya cuman kalau mau cari luar juga tidak apa-apa sih. Oke, nah setelah itu kemudian ada baru kita masuk ke tahapan praktikumnya. Nah, ini pertama adalah instalasi Snort, tapi sebelum kalian instalasi Snort-nya, pastikan bahwa teman-teman sudah mengkonfigurasi topologi ya. Ini saya coba share screen dulu. Saya share seluruh screen aja. Mohon infokan kalau sudah tampil. Sudah tampil kah? Sudah tampil. Sudah. Sudah. Oke. Nah, di sini saya pakai VirtualBox yang punya Oracle ya. Teman-teman pakai VMware juga bebas aja. Silakan pakai yang teman-teman rasa nyaman aja untuk simulasinya. Nah, di sini saya pakai Windows 7 ya, tiga-tiganya. Dan sudah saya buka juga biar cepat aja tadi. Tadi sebelum sambil menunggu saya open. Nah, sesuai dengan tadi di pedomannya di sini minta bahwa ada 3 PC ya. Ada sebagai yang pertama ada Snort yang diinstalkan Snort WinCap sama Notepad++, ada yang sebagai PC biasa, ada yang sebagai web atau telnet server ya. Cuman yang ketiga ini sebenarnya secara praktikum ini saya lihat tidak terlalu harus bawa ini jadi sebagai telnet atau server aja, tidak mesti. Ini cuman contoh aja. Karena nanti tutorialnya pun kalian pakai ping aja sudah cukup sih sebenarnya. Kalau mau simulasi seolah-olah serangan DOS, ya udah tinggal ping -T aja, biar dia ngepingnya terus-menerus supaya nanti dideteksi sebagai serangan DOS. Lagi-lagi ini kan hanya praktikum ya. Meskipun yang sesungguhnya mungkin teman-teman bisa pakai tools dari DOS ya. Nah, saya tidak perlu ajarin yang itu. Silahkan cari di internet banyak banget. Jadi teman-teman ya ini fun fact-nya untuk menyerang itu banyak sekali tools-nya dan gratis. Bahkan tutorialnya lengkap banget. Nah, beda cerita dengan mengamankan. Nah, itu masalah kita sekarang. Jadi di Indonesia ataupun negara-negara luar ya, itu kebanyakan para penyerang bukan yang mengamankan. Nah, sehingga kebutuhan akan eh, apa ya ke SDM di bidang cybersecurity itu sangat-sangat diperlukan untuk saat ini. Jadi teman-teman kalau memang punya ada rezeki atau ada kesempatan untuk S2, saya sangat sarankan ambil cybersecurity. Entah dalam negeri atau luar negeri ya. Mau beasiswa ataupun bukan. Bahkan beasiswa pun juga itu terbuka lebar tuh kalau untuk cybersecurity.
termasuk yang di Korea. Kemarin saya dapat tawaran untuk S3 di Korea, dari lab-nya langsung ya. Itu dia mintanya yang spesifik ke cyber security, khususnya blockchain, dan dia lebih ke AIoT ya, atau Artificial Intelligence of Things. Di dalamnya itu ada salah satunya mengamankan IoT-nya plus menggunakan blockchain untuk mengamankannya. Jadi lagi-lagi ke arah cyber security. Karena memang isu sekarang ke arah sana. Jadi teman-teman, karena kita di era AI, berarti kan data yang menjadi makanannya, nah, otomatis pengaman data itu menjadi kunci utama. Jadi teman-teman, harapan saya ini bisa men-trigger teman-teman untuk belajar lebih lanjut lagi, lebih giat lagi gitu ya, terutama untuk dari bidang cyber security. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini PC1 yang saya jadikan sebagai instalasi untuk Snort-nya. Bentar, saya cek dulu. Sudah ada belum ya? Bentar, kok mau saya lagi saya? Bentar, bentar. Kok mental ya mau saya ini? Mau saya mental lagi. Apa karena saya share screen ya? Wah, mau saya mental. Bentar, saya ganti ke view. Oke. Bentar ya, saya buka ulang dulu. Oh, nggak berbeda ya pada saat saya running sambil share screen dengan tidak. Di teman-teman tampilannya seperti apa ya? Apakah mental-mental juga nama saya? Di saya masih belum pernah nemu mental itu, Pak. Mungkin biasanya apa eh gagal capture gitu. Iya, kayaknya Jadi itu tuh. Karena mungkin jadi bertabrakan otomatis dengan share mental. screen. Ya mungkin ya bisa aja sih. Ntar saya, aduh, berarti besar atau atak-atak lagi nih. Hmm, kemarin perasaan aman-aman aja nih. Tapi saya belum pernah sih emang sambil 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 di share screen seperti ini. Ntar ya, saya coba tampilin kembali. Switch. Ya, saya mau tutorial jadi nggak bisa nih. Tapi screen saya tampil semua kan ya? Tampil. Ini mouse saya yang bermasalah nih. Nggak bisa, saya tidak bisa masuk. Tapi tampilan kan mental juga nggak? Tiap saya masuk, terlempar mouse saya. Lucu banget ini. Ini saya first time nih, baru kali ini mental juga kayak gini. Ada apa ya? Bentar, saya cari mungkin settingannya kali. Tuh, saya tidak bisa masuk jadinya. Wah, kacau nih. Mas saya pakai keyboard jadinya. Oh, Tidak mau saya pakai keyboard ya, biar enak. Saya mau tampilin aja sih ya. bahwa di sini sudah saya install Snort-nya gitu ya. Tampilannya kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan nggak ya? Wah, ini susah banget sih tanpa tanpa keyboard, Iya, susah. tanpa mouse. Ini nyiksa, nyiksa saya jadinya nih. Bentar. Wah, jadi nggak bisa ini nih. Host home. Oke, bentar. Mana tadi home? Aduh, padahal bayangannya bisa cepat selesai nih. Tapi kalau kayak gini, malah jadi lama. Saya khawatir nih. Hmm, device. Bentar, mana mouse? Mouse nggak ada lagi. Tapi teman-teman pernah dapat kendala seperti ini nggak? Oh, ini masalahnya di mouse integration nih. Terus saya setting virtualnya lagi nih. Soalnya mungkin kondisinya dia bertabrakan karena saya sambil share screen nih. Mungkin. Soalnya Linux nggak pernah, Pak. Saya pakai Linux sih, nggak pernah pakai Windows saya kalau mau VM. Oh iya, aduh, bentar. Saya harus cari lagi nih, Ya, ini Pak, Iya, gimana? install Windows 7 itu dia punya RAM berapa Pak sama dia punya hard disknya?
Karena punya saya juga ada install CentOS 9 Di apa nih, VirtualBox apa dual boot? di virtual Di aja. virtual sesuaiin defaultnya aja. Kan nanti dia otomatis terdefault tuh. Yang default aja nggak usah dirubah-rubah. Oh, pilih yang default aja. Yang default aja. Karena kalau berubah takut nanti ada kendala. Oh ya, sebelum saya mulai, teman-teman, sebenarnya intinya adalah dari kedua ini, yang pertama teman-teman setting dulu supaya bisa ke ping, itu adalah pastikan jaringannya internal ya. Tapi sebenarnya saya udah nyoba juga, boleh jaringannya itu boleh internal, bisa juga kalian pakai yang bridge adapter nih, boleh aja. Cuman khawatir nanti bertabrakan nih kalau bridge ya, karena nanti bisa dia connect dengan PC yang sebagai hostnya, PC kalian gitu. Jadi atau laptop kalian. Jadi saran saya pakai internal aja, supaya yang terhubung hanya antara apa yang ada di VirtualBox aja. Tapi beberapa kasus juga bisa terkoneksi jadinya sih. Oke, itu yang pertama. Ntar saya masih berusaha untuk masuk ke dalam sini. Selalu mental ini, saya nggak ngerti kenapa. Wah, nggak bisa sama sekali sih jadinya nih. Mental terus. Ntar ya, saya coba stop share screen ya. Siapa tahu setelah saya stop, aman-aman aja. Oke, bentar, saya izin stop dulu sebentar. Wah iya lagi, setelah saya stop, malah lancar jaya. Tidak ada apa-apa. Berarti benar, dia tabrakan kayaknya mouse-nya nih. Tuh, saya harus otak-atik ulang ya, bentar. Mohon tunggu sebentar teman-teman. Eh, Oh iya lagi. Jadinya malah lama nih teman-teman. Gara-gara saya ngurus ini dulu nih. Bentar ya. Waduh, nggak bisa jadinya ya. Tapi pada saat saya share screen tadi, ketiga-tiganya tampil nggak ya? Tampil semua, Pak. Tampil semua Tampil ya? semua tadi. Apa saya pakai ini aja ya? Saya pakai OBS aja dulu kali ya. Coba saya pakai OBS ya teman-teman. Bentar. Kalau saya pakai OBS, terus yang saya share OBS-nya aja, semoga aja aman ya. Oh ya, bisa, bisa. Saya kali gitu dulu. Semoga aman nih. Ini video jadi lama durasinya nih. Gara-gara kita ngurusin David apa ya? Sekaligus mungkin bisa diinformasi teman buat teman-teman. Bentar. Wah, cuman kalau OBS, bentar. Atau saya coba share satu-satu aja dulu kali ya PC-nya, karena saya mau jelasin per masing-masing ini. Coba, semoga aja nggak mental. Oh, aman. Oh, aman. Tampil ya? Aman. Ya, tampil, Oke, Pak. Tampil. oke, oke. Ini kita satu-satu aja ya, biar lebih cepat. Saya nggak perlu otak-atik yang lain. Ini OBS saya stop dulu. Oke, nah ini enak nih. Akhirnya ya, ternyata nanti saya pelajari lagi setelah ini. Pokoknya saya punya PR baru nih, adalah ngotak-ngatikin ya. Karena ternyata setelah kita bicara soal presentasi, maka teknisnya beda lagi ya. Saya baru kali ini juga menemukan di mental-mental seperti ini. Karena biasanya saya pakai VMware, cuman baru kali ini saya coba VirtualBox, sekarang katanya lebih ringan gitu katanya gitu. Saya belum baru coba juga sih. Nah, ini sudah saya download juga tadi ya, lewat link yang tadi.
Nanti teman-teman tinggal langsung aja install sesuai dengan arahan atau pedomannya. Kemudian ini juga sama, silahkan diinstal sesuai dengan pedomannya. Setelah itu nanti setting apa namanya IP address-nya ya. Nah, di sini langsung aja setting di lokal area connection-nya, terus properties. Cepat aja karena teman-teman mungkin sudah pada tahu, tapi ada beberapa yang tadi saya temukan belum tahu ya. Jadi ini teruntuk yang belum tahu aja. Nah, ini silakan disesuaikan. Nah, ini karena saya pakai PC yang pertama ini sebagai host tadi sesuai dengan pedomannya atau panduannya. Nah, ini settingnya 50. Nanti yang PC kedua itu saya setting 100 dan yang ketiga itu 201. Nah, silakan disesuaikan aja teman-teman. Kemudian langkah terakhir yaitu adalah pastikan bahwa antara PC 1, 2, dan 3 itu terkoneksi ya. Caranya gimana ya? Tinggal di ping aja. Ini saya coba ping dulu. Misalkan tadi 192, 168, kemudian 40 ya. Sama tadi setting yang PC 2 itu 100 gitu. Nah, ini sudah terkoneksi. Yang satunya lagi itu 201 ya. Ini kondisi saya lagi buka yang apa saya buka juga yang lain ya, cuman yang hasil hanya PC 1 aja karena tadi kendala teknisnya. Oke, nah untuk teman-teman paling kendalanya kalau ikuti tutorialnya, kendalanya cuma di sini nih, masalah koneksi awal. Ketika terjadi, meskipun sudah disetting seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa matiin firewall-nya dulu ya. Kalau sudah rubah ke apa internet, apa bukan internet, internal ya, internal network, terus masih ternyata nggak bisa ngeping, cara pertama mungkin boleh dimatikan dulu semua si apa namanya si Windows-nya dimatiin shutdown semua. Terus nanti dibuka kembali, terus coba lagi ke ping. Kalau masih belum berhasil, silahkan dimatikan firewall-nya. Kalau masih nggak berhasil lagi, tapi seharusnya sudah berhasil sih seharusnya. Seharusnya sudah berhasil, karena kendalanya cuma di situ aja. Pastikan IP address-nya juga sudah sesuai. Paling itu aja sih teman-teman yang kalian harus setting di awal. Nah, ketika sudah berhasil nge-ping, sudah beres. Tinggal ikuti langkah-langkah praktikumnya. Oke, saya kembali lagi ke nah, ini untuk yang PC 1 ya. Nah, untuk PC 2 dan 3 tidak usah lakukan apa-apa. Nanti dia berguna sebagai untuk ngeping-ngeping aja. Oke, saya stop share screen dulu. Saya kembali ke yang pedomannya lagi. Jadi mungkin cara gitu aja, kita pindah-pindah. Atau mungkin nanti saya share screen semua setelah sudah ada, saya tinggal pakai keyboard aja nanti. Oke, nah tadi setelah sudah selesai topologi di setting, oh ya saya belum tampilkan yang lain ya. Perlu saya tampilkan nggak teman-teman, PC yang lain? Bahwa settingannya sudah sama IP address-nya, atau tidak usah? Caranya sudah saya contohkan di PC 1 tadi. Perlu nggak? Tidak usah kah? Kalau tidak usah kita lanjut nih. Kalau perlu saya tampilin lagi. Saya share screen satu-satu. Saya ngikut kebutuhan teman-teman aja nih. Gimana? Kok diam? Diam ini bingung ya. Jangan diam. Kalau diam saya nggak tahu nih. Maksud maunya apa nih? Atau kurang jelaskah pertanyaan saya atau suara saya nggak jelas? Saya sambil ngopi ya teman-teman izin. Gimana? Perlu saya share screen juga kah? Tampilan dari jaringan untuk PC yang lain? Atau ya virtual machine yang lain? Atau sudah dapat gambaran kah dari yang tadi? Sudah ya? Oh, untuk PC yang lain tuh hanya ganti IP saja kan Pak, tinggal ping-ping gitu. Iya. Nih, ini saya coba Oh, satu aja. Saya coba tampilkan yang eh, PC yang kedua ya. PC 2. Oke, sudah tampil kah? ya sudah. Sudah ya? Nah, oke. Ini, bentar. Malah saya nggak bisa tampilin CMD nih. Nggak bisa Windows R, bentar. Ada aja kendalanya ya. Saya matiin ulang ya kawan teman-teman. Tunggu. Kalau tadi saya sudah buka ulang, tujuannya biar tidak ada kendala. Ternyata malah jadi ada kendala ya. Karena berbeda ketika share screen sama enggak. Ini saya baru tahu nih. Oke, nambah XP saya nambah lagi nih berarti. Karena experience ya pengalaman ya. Jadi teman-teman, apa ya, di dalam jurusan komputer memang kadang-kadang pengalaman itu kita teorinya begini nih. Pas kita coba, ternyata lain gitu. Sehingga memang kuncinya satu harus dicoba emang. Nggak ada cara lain.
Jadi makanya saya bilang tadi, saya selalu kasih saran kepada teman-teman bahwa jangan cuma sampai di tugas ini aja dicoba-coba terus, karena bisa jadi apa yang saya tampilkan malam ini itu pas kalian coba berbeda gitu. Dan itu sangat-sangat mungkin ya. Apakah sudah tampil? Mohon infonya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini oh ya, saya tampilin dulu ini bisa 2. Saya sudah setting ke 100 kalau tidak salah IP-nya. Ini kalau tidak salah 100. Nah, ini 100 ya. 100. Jadi sesuaikan situ aja ya. Terus juga teman-teman bisa langsung ganti lewat sini sebenarnya untuk jaringannya. Cuman saya tidak sarankan sih, karena pada saat kalian ganti dan dicoba bisa jadi mungkin tidak bisa gitu. Jadi saya sarankan dimatiin dulu aja, setting dulu, baru dinyalakan kembali. Tapi saya beberapa kali coba berhasil sih. Karena tapi lagi-lagi ya, masalah experience ini bisa jadi beda-beda. Untuk PC saya bisa atau laptop saya bisa, teman-teman mungkin bisa jadi tidak. Jadi cara paling aman ya udah dimatiin dulu baru dikonfigurasi jaringannya. Oke, nanti sudah dicek, sudah diganti, setelah sudah connect yang bagian sininya, baru teman-teman coba ping. Tadi saya ping yang bisa tuh ya, 168, kemudian 40, 50 ya. Oke, ini sudah connect ya. Jadi antara yang satu sama yang berikutnya sudah connect juga. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Aman ya? Pas, Pak. Oke, aman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pedoman panduannya. Setelah sudah lakukan itu, kita lakukan instalasi WinCap. Ini saya tidak usah demokan, kalian bisa coba langsung aja, tidak banyak settingan kok. Tinggal ikuti aja, saya sudah coba nggak ada kendala, dan PC1 yang tadi juga sudah saya install ya, makanya saya berani bilang nggak ada kendala. Saya coba beberapa kali juga sih, biar memastikan bahwa apakah OS Windows 7 aja yang berkendala atau tidak. Cuman mungkin kalau teman-teman pakai Windows yang terbaru, yang 4 versi 4-nya mungkin tidak bisa. Jadi saya sarankan pakai yang terbaru, versi terbaru. Tapi kalaupun berkendala juga versi terbaru, ya udah saran saya nggak usah repot-repot, karena ini praktikumnya untuk membangun mindset sebenarnya, bukan bahwa kita akan pakai Windows 7 terus-menerus, tidak ya. Jadi supaya mindset terbangun, coba aja sesuai dengan pedoman ini aja dulu ya, pakai Windows 7 aja dulu, biar dapat inti dari praktikumnya, baru silakan dieksploitasi atau diekspor gitu. Oke, nah setelah sudah selesai, maka dia akan tersimpan di C seharusnya ya, maka C di bagian snort nih. Nanti bisa kan cek nanti, tadi di punya saya juga sama. Setelah sudah instalasinya, baru tuh masuk ke mengaktifkan fitur snortnya. Yang pertama adalah mode sniffer. Nah, sebenarnya kalau sniffer ini kalau di Windows ataupun Linux ya, itu bisa pakai Wireshark sebenarnya. Jadi dia tujuannya untuk men-sniffing alur atau lalu lintas dari jaringan. Nah, ini kita bisa lakukan melalui command prompt. Nah, perintahnya gampang banget, tinggal ganti dulu ke direktorinya, kemudian lakukan seperti ini. Oke, saya langsung aja demokan ya, biar jelas. Nah, teman-teman bisa sambil buka pedoman ya, biar saya tidak perlu share screen pedomannya, saya langsung share screen tampilan PC1 saja. Mana tadi PC1 ini dia. Oke, ini sudah tampil ya teman-teman ya. Saya langsung aja masuk ke CMD, terus langsung kita ganti direktorinya. Nih saya cek dulu apakah benar dia di instalasinya. Nanti pastikan ya teman-teman diinstalnya kemana. Ini kebetulan saya install di C ya. C langsung ke snort nih. Nah, setelah itu kita change direktorinya sesuai dengan, ini kan masih di C user Xbox, VBox user ya punya saya. Jadi ganti aja ke C. Terus setelah itu ganti lagi ke apa tadi ya? Ke snort bin ya. Snort, kemudian bin. Nah, Bin. udah pindah nih. Nah, ketika sudah pindah, maka teman-teman bisa langsung menjalankan. Perintahnya gimana? Perintahnya langsung aja snort terus minus V. Nah, ini udah jalan ya.
Jadi dia akan men-sniffing semua traffic yang terjadi di jaringan. Ini saya share screen ulang. Oke, ini kan kelihatan tuh IP address dari mana ke mana. Nah, ada IP address yang 100 juga. Berarti PC yang sebelah saat saya melakukan ping juga sama nih. Dia akan terekam ya, apapun yang terkomunikasi antara kedua belah pihak itu ya. Bahasanya dua belah pihak. Ntar saya coba share full screen karena tadi sudah saya siapin. Ini kita akan share screen unshare ya. Jadi siap-siap aja mata kalian lompat-lompat. Mohon maaf banget teman-teman ini karena keadaan ya. Oke, sudah tampil kah? Harusnya sudah tampil. Ini semoga mental lagi. Ini Sudah. masih mental ya. Oke, saya coba ping ya. Perhatikan yang sebelah kiri itu yang lagi di sniffing. Terus saya coba ping. Nah, dia langsung rekam tuh proses ping yang terjadi. Jadi ada proses pengiriman data dari IP address 100 menuju ke IP address 50. Gitu pun juga kalau saya ngeping yang bentar, kita coba ya. Kalau saya ping yang PC3 apakah terekam juga? Tidak. Oh, terekam juga ya. Jadi karena dia dalam satu jaringan, maka semuanya akan terekam tuh lalu lintasnya tuh. Ini 201 ke 100. Ini kelihatan ya di monitor teman-teman nih. Mau saya kelihatan deh kursor mohon maaf, kursor saya kelihatan enggak? Kelihatan. Saya kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini nih. Kelihatan, Ini ada kelihatan. yang dari 100 ke 201. Artinya apa? Artinya adalah apapun bukan transaksi ya. Proses pengiriman data dari jaringan ini itu akan terekam oleh si yang menginstal Snort IDS. Ini sebenarnya kelihatannya kayak wah, bisa buat keamanan ya. Tapi teman-teman perlu teman-teman ingat bahwa ini bisa salah gunakan juga. Ya, seperti yang saya bilang tadi Wireshark ya, cuman saya akan demokan di sini. Wireshark itu teman-teman, kalau teman-teman pernah coba atau yang belum coba, saya kasih tahu bahwa kita bisa melihat bahkan username dan password. Jadi teman-teman yang suka nongkrong-nongkrong di coffee shop, hati-hati sekali kalau transaksi atau buka sosmed ya. Karena kalian terkoneksi di jaringan mereka, jaringan di warkop itu, kita tidak pernah tahu pengurus warkopnya atau orang yang di warkop itu menggunakan ini apa tidak. Gitu. Saya tidak sebutkan toolsnya ya, yang jelas mirip seperti ini cara kerjanya. Gunanya sebagai sniffer, MITM ya, kalau teman-teman sudah baca materinya itu Man in the Middle Attack. Dia akan berusaha untuk mencuri data dengan cara melakukan pemantauan atau sniffing terhadap semua lalu lintas data yang ada. Dan itu berbahaya banget ya dalam keamanan jaringan. Nah, sehingga salah satu preventionnya itu bisa menggunakan ini sebenarnya. Jadi bisa dua sisi ya, ini. Oke. Nah, saya matiin lagi share screen-nya. Saya cuma menunjukkan itu aja. Nah, saya lanjut lagi, saya share yang PC1. Karena saya mau otak-atik PC1. Tadi cuma menunjukkan bahwa dia akan terekam ya. Oke, nah di PC1, ini untuk perintah yang pertama, sesuai dengan pedoman, nanti teman-teman buka pedoman juga. Nah, itu akan menampilkan hanya header API-nya aja, dan TCP, UDP, SCMP-nya. Artinya, untuk perintah snort-v, itu tidak lengkap ya, informasi yang muncul, maka teman-teman bisa menggunakan perintah yang lain, ditambahkan D di ujungnya. Bentar, ini hentikan dulu. Oke, sudah. Nah, tinggal tambahkan D, maka nanti lalu lintasnya yang terjadi, ini saya sambil ngeping ya di PC yang sebelah, nanti tidak akan tampil mungkin di monitor teman-teman. Cuman ketika ada perubahan nanti itu adalah hasil perlakuan saya di PC sebelah. Di PC 2 ya. Saya mau ganti ke 50 aja. Oke, nah itu. Jadi lebih bertambah informasinya karena saya pakai perintahnya tambahkan D, tidak hanya lagi header IP-nya, maka ada tambahan yang lain ya. Kalau teman-teman lihat, ini lebih deskriptif di sana. Kemudian mana tadi? Terus juga bisa tambahkan di ujungnya, jadi ada VDE, dan dia menampilkan tidak hanya deskriptif dan juga menampilkan header data linknya. Nah, kita langsung coba aja. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini ya, yang saya lakukan. Coba satu-satu, sambil nanti dijelasin seperti yang saya lakukan. Oke, saya coba ping lagi dari PC sebelah, PC 2, nah itu, lebih lengkap ya. Oke, nah ini proses yang terjadi. Artinya dari dua-dua ini sudah terkoneksi dan snort kita sudah berjalan ya. Nah, kemudian kita bisa mengaktifkan snort dengan menggunakan mode package logger yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada satu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui komen. Ini ada komen yang ada pada pedoman ya. Nanti silakan dicoba aja. Lagi-lagi teman-teman sisanya ini sebenarnya sudah aman banget.
saya sudah coba, tinggal diikuti aja instruksinya. Ntar saya share screen kembali. Saya langsung ke biar cepat ya, ini kan udah sejaman ya kita ya, lebih. Nah, ini silakan diikuti aja. Yang langkah yang mungkin terkendala buat teman-teman adalah di awal tadi, apalagi kalau pakai OS yang berbeda, kemudian tools yang berbeda. Jadi saran saya ikuti aja pedomannya, pakai tools yang sama aja, yang sudah disediakan oleh UT, kemudian pakai apa namanya VMware atau VirtualBox, di mana di dalamnya ada 2 OS ya. Cuman kalau di topologi ini ada tiga sebenarnya. Silahkan mau coba 3 boleh, mau 2 juga boleh. Cuman saya sarankan 3 aja, biar nanti teman-teman bisa explore lebih jauh ya. Tapi pasti mau pakai 10 juga silahkan aja, setelah laptopnya atau PC-nya kuat aja. Kemudian instalasi WinCap-nya, ikuti aja semua langkah-langkahnya nih. Terus tadi setting si IP address-nya ya, ganti ke internal dulu supaya apa namanya bisa terhubung antara OS di dalam VMware-nya atau di dalam VirtualBox-nya. Setelah itu coba dites typing dulu berhasil apa enggak, baru ikuti langkah-langkah yang ada pada modul ya. Nah, nanti silahkan ikuti aja semuanya, seharusnya aman-aman aja. Sambil jadi gini, pas teman-teman mencoba praktek, itu pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Jadi jangan langsung praktek rekam ya. Saran saya sih, boleh sih kalau merekam juga langsung boleh. Cuman saran saya praktek sendiri aja dulu, supaya dapat intinya, baru yang kedua dipraktek dan direkam, karena sudah dapat intinya tuh, jadi bisa jelasin. Jadi yang pertama praktikum sendiri untuk membuat teman-teman paham. Yang kedua, baru direkam. Jadi tidak hanya sekedar praktek, tapi teman-teman bisa sambil kasih penjelasan gitu. Dan mungkin boleh akan diupload di YouTube ya. Nanti kan jadi konten teman-teman juga kan, lumayan kan. Saya sih tipe yang mendukung konten itu kita banjir dengan hal edukatif, biar konten hiburan itu berkurang atau tergeser ya. Karena lagi-lagi negara kita tidak butuh banyak hiburan. Kalau kita cuma hiburan terus, kita akan gini-gini terus nih. Habis itu salahkan presiden gitu. Padahal sebenarnya bukan presiden yang salah ya. SDM itu kunci utamanya. Ibarat kata kita bawa kendaraan, kalau kendaraan spesifikasinya bagus, atau bukan kendaraan ya, laptop lah ya, laptop. Kalau laptopnya spesifikasinya bagus, ya usernya pun tinggal diedukasi sedikit ya. Tapi mau mau si SDM-nya itu bagus atau si yang make usernya itu bagus, tapi kalau memang spek dari PC atau laptopnya itu tidak mumpuni, wah tidak akan bisa sih. Tidak akan bisa tercapai apa yang diinginkan gitu. Makanya langkah pertama adalah perbaiki dulu spesifikasi dari PC-nya atau laptopnya ya. Tapi ini bukan soal laptop ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya nyambil aja karena nanti saya akan share di YouTube juga nih. Saya mau siapa tahu nanti ada yang nonton juga dan terinfluence oleh saya gitu. Saya harapannya gitu. Karena kita bisa maju sama-sama kalau mindsetnya berubah dulu ya. Sama satu lagi sih, ini saya mau kasih info lagi ya. Saya tidak mungkin bisa sampaikan di tempat lain. Bukan tempat lain sih. Kalau bukan sekarang, kapan saya sampaikan. Satu lagi, kurangi mengkepoi atau mengurusi kehidupan artis ya. Tidak penting. Itu tidak penting banget tuh. Terserah mereka mau cerai, mau kawin lagi, bodo amat ya. Kita hidup masing-masing aja. Kita fokus apa ya, memperbaiki diri aja ya. Mereka mau nikah tidak nikah pun juga tetap seperti itu ya, kayak Raya juga. Jadi ya udah, biarin aja. Bahkan kalau kita tidak peduli dengan hidup mereka, mereka akan berhenti untuk nge-share. Karena tujuan mereka nge-share adalah karena ada cuan di sana, ada masa di sana, mereka bisa masukin endorse. Bahkan tidak sedikit yang mungkin saja itu disetting gitu. Seolah cerai, habis tiba-tiba nanti balikan, atau mungkin seolah-olah cerai, tapi sebenarnya mereka tidak cerai gitu. Ya, kita tidak pernah tahu ya di balik layar. Sehingga saran saya tidak usah digubris aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah sudah selesai kan coba setting tadi, silakan ikuti langkah-langkahnya, lakukan praktikum konfigurasi snort-nya, ya. Ikuti aja nih, tinggal dibaca pelan-pelan, step by step. Aman banget ini, tidak ada masalah ya. Saya sudah coba semua, aman sekali. Silakan lakukan aja. Terus termasuk dengan, oh ya, saya belum kasih tahu juga nih. Bentar, saya stop share screen lagi. Saya share ke PC. Satu. Di sini ada file konfigurasi ya. Bentar. Di sini ada file konfigurasi, mana tadi? Yang sudah disediakan oleh UT, yang ini. Nah, nanti ini rules-nya, ini silakan teman-teman nanti di-copy ya, di-kopas ke file yang diinstal tadi ya. Sesuaikan dengan namanya, di mana letaknya. Baru nanti, ini juga termasuk yang ini juga ya. Nanti silakan disesuaikan aja di mana letaknya. Saya tidak hafal juga, nanti silakan dicoba-coba aja. Dicek di folder ini, di mana letak untuk konfigurasi. Saya cek contoh aja satu-satu ya. Nah, ini rules, ada config enggak ya?
Mana konfigurasi? Nggak ada config sini ya. Saya tidak hafal lagi. Boleh tolong bantu di sebelah mana ya foldernya? Saya lupa. Di Langsung rules di copy yang ke C. Yang ini ya? Sini ya? bukan itu lip coba lip Pak. Lip Lip ya? lip dari. Yang salah satu. Oh, Bukan. untuk rules harus di copy dulu Pak. Ya Harus itu tadi saya bilang. di-copy. Copy semua folder ke Yang C config, aja. yang config semua tadi. soalnya kalau Yang awalan config. kosong nggak ada apa-apa. Oh, Ya one itu kosong. kayak gitu. Oke. Kosong. Berarti nggak langsung di copy aja ya? Ya. Oke, sip. Ya. Oh ya, karena saya belum ikuti yang satunya nih. Oke. Sip, nanti tinggal diikuti aja ya. Saya tidak hafal lagi, teman-teman. Mohon maaf, saya sangat kurang dari ingatan ya. Makanya saya tadi pas nyoba juga pun, saya ikuti langkah-langkahnya, tapi tetap aja saya tidak hafal. Karena saya cobanya sekali 2 kali aja. Tapi setelah saya coba semua, aman-aman aja. Jadi silakan nanti dicoba satu ya. Oke, setelah sudah dicoba, ini biar cepat aja. Karena kalau saya cobain nanti kelamaan, kelihatan nggak sih? Oh, saya share yang PC satu ya. Mohon maaf. Tidak bisa share semua nih gara-gara tadi tuh mental nih. Oke, saya share semua aja nih sekarang. Biar enak saya pindah-pindahnya. Nah, nanti setelah sudah gitu doang sih. Nanti teman-teman jangan lupa ini ya. Tadi tujuannya adalah membangun mindset tadi dari praktikum ini. Jadi sejelaskan sedikit dulu. Ide sebenarnya tujuan adalah bagaimana kita mengatasi serangan tadi atau memberikan alert kepada si yang menjadi apa ya, hostnya, bukan host sih, sebagai PC yang memantau lalu lintas tadi, ya kita pakainya sniffing tadi ya, untuk diberikan pemberitahuan bahwa oh ada serangan yang terjadi. Nah, sehingga nanti harapannya dari teman-teman, dari teknisi yaitu mungkin teman-teman nanti ke depan bisa langsung ambil tindakan. Entah mungkin memasangi firewall, kalau misalnya untuk mengatasi DOS ya, atau mungkin langsung melakukan sesuatu di sana, entah dimatiin dulu atau nyalakan dulu. Yang jelas tujuan dari ini adalah memberikan pemberitahuan bahwa ada terjadi serangan atau indikasi penyerangan. Nah, ini sebenarnya tujuan dari Snort IDS ya. Dan eh, cuman kalau penelitian saya saat ini, kendalanya adalah Snort IDS ini tidak bisa dipasang di perangkat IoT. Makanya kemarin saya bimbing satu mahasiswa untuk meneliti bagaimana mengcoding secara manual untuk membuat semacam firewall sendiri, tapi ditanamkan di embedded ke dalam perangkat ESP32 atau di microcontroller gitu ya, supaya tidak perlu kita install Linux ke sana karena tidak akan cukup ya, tidak akan mampu, tidak akan muat. Masa harus pakai Raspberry harga tidak murah, sehingga eh, salah satu penelitian saya adalah ke arahnya ke sana. Jadi apa namanya, supaya nanti pengamanan ini tidak hanya menggunakan PC, tetapi bisa di microcontroller. Nah, itu perkembangan ke depan ya teman-teman, karena kalau kita bicara konteksnya AI, apalagi kita bicara smart home, nanti akan bicara ke IoT pasti, Internet of Things. Nah, kebetulan di prodi saya itu visi misinya ke arah sana. Jadi semua penelitian mahasiswa itu semua berbau IoT, tidak lepas dari sana. Nah, kebetulan saya bagiannya bidangnya keamanan ya. Jadi bagaimana saya mengembangkan sisi keamanan dari IoT. Nah, kendalanya sekarang saat ini adalah itu tadi. Karena tools-tools yang ada itu sistemnya diinstal-install, dan kalau tidak Linux ya Windows. Nah, masalahnya si microcontroller tadi itu tidak bisa diinstal Linux tadi tidak bisa diinstal di microcontroller karena kapasitas memorinya terbatas ya. Nah, ini mungkin bisa jadi ide penelitian buat teman-teman juga ya, buat skripsi ya, kalau memang mau angkat topik ini. Nah, saya bisa kurang tahu ya, apakah di UT informasi itu keamanan atau kriptografi atau jenisnya masuk gak ya? Harusnya masuk ya, karena Tetap kalian pelajari. masuk Pak. Tetap masuk selama ibaratnya topiknya itu tentang Eskom gitu. Oh, oke. Jadi kayak pembuatan program apa-apa masuk. Oke. Sih berarti aman sih seharusnya. Sama tuh lagi, kalau kita bicara soal keamanan, tidak akan banyak yang dilakukan. Kita hanya berurusan dengan komputer, dan kalau memang pakai alat ya alat yang kita pakai gitu. Jadi tidak akan banyak sih, dan isi-isinya tidak akan juga seribet-ribet penelitian yang lain gitu ya. Yang saya alami seperti itu ya. Nanti teman-teman kalau tertarik boleh aja. Sama tuh lagi sih, keunggulan berikutnya adalah teman-teman akan punya CV bahwa punya skripsi tentang cyber security. Artinya kalau teman-teman mendaftar untuk S2 atau apply S2, itu bisa dijual banget tuh buat diterima oleh profesor di sana, atau apa istilahnya, pihak kampus yang akan menerima kalian. Nah, ini kenapa saya kasih tahu, karena tidak mungkin saya lagi yang lakukan ya, dan tidak mungkin saya sendirian gitu. Karena
bicara soal cybersecurity jujur aja di Indonesia itu sangat-sangat kurang, bukan kurang lagi, sangat-sangat kurang. Ya, bahkan di kampus saya pun juga hanya beberapa orang aja itu yang masuk dalam timnya, termasuk saya sendiri. Cuman itulah tadi, ketika ada serangan, ya bagaimana cara kita menghandle serangan tadi kalau cuman SDM-nya cuman sedikit ya. Sementara kan harus gerak cepat nih. Lengah dikit aja udah selesai gitu, penyerangan sudah beres. Nah, ini contoh bahwa kita perlu SDM tadi. Ya, bukan masalah presidennya siapa ya, tidak, SDM-nya. Jadi teman-teman, saya sangat menekankan lagi semangat untuk belajarnya gitu. Kalau salah tidak usah takut ya, tidak usah malu, santai aja. Saya pun juga kalau salah saya biasa aja sih. Ya karena tadi proses kita belajar itu sudah begitulah dia. Ya sama kayak main Mobile Legends ya, saya salah bilang Mobile Legends. Pasti pertama-tama cupu dulu lah. Bahkan tidak tahu tuh hero Mia itu apa gitu ya. Saya ingat banget dulu waktu saya pertama kali main, saya bilang bentar lagi Mythic, adik saya langsung ketawa gitu. Ketawa dia karena ya bayangannya saya kan baru main ya, tiba-tiba sudah bermimpi jadi Mythic. Karena mereka nggak pernah Mythic waktu itu. Ya cuman saya punya prinsip bahwa tidak ada yang tidak semakin sering belajar maka XP-nya akan bertambah dan levelnya akan naik. Wih, by the way, jaringan saya aman nggak ya? Suara saya aman nggak teman-teman? Kok tiba-tiba terputus Aman. kayak? Tadi terputus sesaat tadi, Iya ya, ini tapi suara sekarang saya sudah ngecek aman, Pak. sudah ya. Tiba-tiba terputus saya cek nih. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini saya nyampe-nyampe aja bahas nih karena menurut saya selain dari itu web kita pada malam hari ini, saya mau nyampaikan itu sih. Karena ini pertemuan terakhir ya jatuhnya ya. Saya mau nyampaikan itu biar teman-teman punya langkah strategis ke depan buat kemajuan teman-teman yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kemajuan negara kita juga ya. Karena saya pernah cerita mungkin belum kali ya bahwa saya masuk jadi dosen itu tujuannya bukan cari uang sebenarnya sih karena ya tahu sendiri duitnya tidak banyak ya. Saya mau bikin ya tadi hal yang bisa lakukan atau menginfluence orang-orang yang melalui ini. Kalau ada yang mungkin yang merasa bisa influence lewat jadi selebgram, ya saya merasa bahwa influence yang saya bisa lakukan ya lewat ini gitu. Saya mau influence teman-teman sih. Atau bahasa kasarnya mungkin brainwash teman-teman ya. Tapi ke arah yang positif ya. Saya mau brainwash teman-teman biar tidak mencari siapa yang salah, tapi memperbaiki diri supaya yang salah itu tertutupi. Ibarat kata presiden itu atau pemerintah itu kan cuma satu ya. Masa kita didominasi oleh satu orang gitu. Kita kan bisa mendominasi sebenarnya. Apalagi negara kita Iya, bukan negara kerajaan ya. Negara kerajaan, bukan negara kerajaan berarti kan presiden bukan tingkat teratas gitu. Artinya kita bisa bahkan menyuruh dia mundur kalau tidak cocok, tidak sesuai. Tapi lagi-lagi kita bisa lakukan itu kalau kitanya pintar dulu ya. Kalau kitanya siap dulu supaya kita bisa protes bahwa oh ini tidak cocok nih kebijakannya, oh tidak pas nih. Wah iya, hitung-hitungannya salah nih. Masa harga laptop atau PC sekian, kok harga di notanya sekian gitu kan. Itu kan kalau hmm, yang tahu ngitung, pernah cek di lapangan, artinya pintar gitu. Dia pasti bisa tahu kan bahwa ini ada korupsi ini pasti nih. Nah yang laporan korupsi siapa lagi kalau bukan rakyat ya. iya. Termasuk Jadi kayak, ibaratnya gimana ya, Pak, gimana sih? apa, nganu, oke, masyarakat benci korupsi, tapi minimal kita juga nggak boleh korupsi juga, gitu loh, Ya ibaratnya. betul, betul, betul. Jangan kita teriak-teriak nggak boleh korupsi, nggak boleh korupsi, tapi kita juga sama tuh, lampu merah masih Iya, dilanggar. Terus iya, kalau ditilang polisi masih pakai jalur salam tempel, istilahnya nego-nego gitu sama aja berarti. Sama aja, hanya beda beda apa nominal aja itu mah. Lagi-lagi soal mindset ya. Dan jangan Pak, menormalisasi. Ya, silakan. maaf potong, mau ini sharing sama website yang bagus untuk download ISO tuh di mana ya Pak? Download ISO banyak sih. Iya, Semua aman-aman aja tuh. Cuman yang kayaknya banyak yang bajakan. Pak, Pak lihat beta punya share screen nih Pak. Boleh, boleh. Mau share screen boleh. Beta punya Nah, Windows 7. saya matiin dulu Mana ya. nih? Iya Pak. Oke, boleh silakan. Sebenarnya kalau yang bagus dicoba-coba aja sih. Mana yang cocok, lanjut. Kalau tidak, ganti. Karena Ini Pak, Windows 7 kan sudah tidak. Oke, kenapa? Windows 7 sekarang kan sudah tidak ada tidak di ini lagi ya. ada kelihatan kah Pak? Kelihatan sih. Tapi bentar nih, ini kamu Ah, share website
yang selain Microsoft nggak? Soalnya khawatir ini kan terekam ya, Terus saya ada ada kan kasih kelihatan. virtual. Gimana? Ada kasih VPN. Enggak, maksudnya Lihat Windows gini loh, 7-nya. ini kan terekam gitu kan. Jadi kalau bukan website resmi itu juga nggak baik, apalagi buat Nah, instansi pendidikan. itu yang saya maksud tuh. Jadi saran saya silahkan dicari aja sendiri nanti mau lewat mana ya. Oh, Saya tidak mau ngasih oh ya, tutorial itu Pak lihat karena nanti yang kena saya. Pak lihat Silahkan nanti. detailnya VPN sih, Pak. Mohon maaf banget saya tidak bisa kasih Dia tahu yang ini itu ya. Silahkan dieksplor aja tidak bisa. karena tadi seharusnya downloadnya di tempat yang resmi sebenarnya. Cuman kan Windows 7 setahu saya sudah tidak ada lagi di websitenya. Saya pernah cari tidak ada lagi. Seingat saya, tapi siapa tahu mungkin saya nggak ketemu. Saya pun juga install Sudah, VirtualBox sudah pakai hilang, Pak. file yang lama. Gimana sih? Ingat saya kalau Windows 7 di websitenya resmi Microsoft sudah dihapus. Ya, Soalnya itu dia. kemarin saya juga nyari gagal Nggak ketemu di kan. resmi. Ini Celi. Nanti silahkan dicoba cari aja ya, di googling aja. Dicoba-coba aja kalau nggak cocok, dihapus lagi. Tadi lagi-lagi memang butuh waktu ya. Tapi kan nambah pengalaman Celi kan nanti. Oh, ternyata ada website-website Ya, yang saya pastikan ini saya installnya di VirtualBox. Gimana? ya, saya ada install di VirtualBox, tapi dia instalasi tak didampingi. Jadi dia tidak bisa menginstal Oh, berarti cari yang lain dong kalau gitu. karena file. Oh ya, Maksudnya tidak dampingi itu gimana? tidak tahu nih Pak. Dia punya virtual bilang begitu. Makanya tadi saya Ah, screenshot, mungkin share screen. langkah pertamanya jangan dulu salahkan ISO-nya. Coba cari tutorial dulu cara install di VirtualBox. Bagaimana Sudah tutorialnya? kemarin bisa install CentOS, aman-aman saja. Ya Windows kan? juga Mm-mm. sepertinya mungkin file ISO-nya cuma. Jangan simpulkan itu dulu, langsung aja cari tutorial cara install Windows 7 spesifik aja. Karena di sini ada settingan-settingan yang sepele, sederhana tapi berbeda gitu dengan OS yang kamu gunakan. Karena saya pun juga nginstal Kali Linux kemarin juga kendala tuh. Karena di VirtualBox yang di Oracle itu nggak ada Kali Linux. Ternyata settingannya ganti ke Ubuntu. Nah, hal-hal sepele Oh, begitu kan sudah Pak. ya udah Tinggal nanti dicoba. centang instalasi tak terdampingi. Akhirnya jadi Pak. Ah, bisa Oke tapi. Pak. Ya, sudah Oke, sip. bisa Aman. Itu yang menginstal. penting sih. Sip. Saya mohon maaf nih tidak bisa membantu banyak karena lagi direkam nih. Ini kan mungkin kita lagi apa namanya offline biasa ya. Wah, ini mungkin omongan saya sudah frontal dari tadi nih. Cuma saya jangan ada menjaga beberapa hal gitu. Bahkan termasuk soal pemerintahan gitu ya. Saya juga kadang suka ngomong. Cuma kalau di kelas biasa saya ngomongnya. Kalau di kelas kan aman ya, offline gitu. Cuma kalau ini agak rawan nih. Apalagi UIT sekarang. Makanya tadi pun juga saya sebut negaranya kan. Negaranya bukan di Indonesia lah. Nggak mungkin Indonesia kayak gitu. Nggak mungkin. Oke, sip. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ya ada. Jadi kembali lagi ya, teman-teman. Ya minimal di kelas yang saya ajarkan ini, saya mau mindsetnya berubah. Kemudian fokus benahi diri aja, kembangkan diri aja. Artis biarkan mereka aja, serah mau cerai mau nikah berapa kali, bodo amat. Biar FYP tidak muncul lagi. Karena saya juga lumayan risih ya. Setiap scrolling, saya mau cari hal yang positif, malah munculnya hal begitu yang menurut saya tidak mempengaruhi hidup saya juga gitu. Bukan juga keluarga gitu ya. Kalaupun keluarga nih, saya tidak punya hak juga buat ikut campur, apalagi soal soal begituan ya. Ya, apalagi jelas bukan keluarga. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian. Biar kalian bisa bermalam mingguan bersama tugas. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan, silahkan diikuti aja tutorialnya. Tadi Celi semangat untuk instalasinya. Nanti setelah install, silahkan di cloning aja. Tapi kalau cloning, nanti harus setting ulang lagi tuh jaringannya. Jadi saran saya, jangan di cloning, install satu-satu aja. Biar dibedain namanya pas instalasi. Misalnya PC 1, PC 2, PC 3 gitu. Karena saya coba yang punya saya tadi, yang saya cloning, itu namanya jadi sama. Jadi pada saat mau di ping itu bisa kendala. Karena beda, apa dia sama namanya. Jadi saran saya diinstal masing-masing lagi. Jadi 3 kali install berarti dan terus dikasih nama misalnya PC 1, PC 2, PC 3 gitu. Oke, Oh atau iya, VM 1 boleh. ada pernah yang kemarin tuh di cloning Bapak. Lalu nanti di refresh, IP-nya nanti terganti, tetapi sekarang dia punya ISO malah digugurkan.
Wah, kenapa tuh digugurkan? Saya Jadi masih nggak paham biar sih. Mungkin karena ditranslate ke bahasa Indonesia, jadi saya agak susah memahami. Digugurkan tuh gimana? Bayangan saya digugurkan contoh tuh Kak, lebih di keagungan. VPN Apa di gimana? VPN tulisnya digugurkan Oke. Pak. Kalau Clone bahasa Centox Inggrisnya, user bahasa Inggris digugurkan tuh apa ya? Tapi dimatikan udah bisa. mungkin di Oh, di stop kali ya mungkin ya di oh, apa bahasa ya mungkin Inggrisnya di. Pak. Oke, oke. Saya Mungkin kira mungkin dihentikan gitu loh Pak, pas apa Oh, ngedownload. Soalnya kan kena VPN kan. Mungkin VPN-nya mendeteksi kalau oh ini link berbahaya apa kayak gitu mungkin. oh jadi downloadnya pakai VPN. ya Ya saya juga nggak tahu makanya. Itu mungkin kayaknya lebih ke antivirus biasanya. Jadi downloadnya pakai oh, VPN kah? tidak maksudnya install lalu di cloning, di refresh Hmm? IP address-nya, terus Hmm? sudah selesai setelah 2-3 hari gitu dia langsung digugurkan dan dia kayaknya tidak bisa dipakai lagi gitu. Windows-nya nih. Mungkin karena virus ini Centox-nya yang ISO yang di VPN-nya itu. VPN ini maksudnya apa nih VPN? Virtual Machine kali mungkin VM. Virtual box. Virtual box, Pak. Soalnya kalau VPN beda tuh VPN sama Virtual Machine. Yang nggak masuk VPN apa Virtual Machine? Pokoknya itu sih, Pak. Oke. Jangan itu sih Saya harus tahu. jelas dong. Intinya Kan lagi belajar nih. install oh ya. Gimana gimana? Jadi yang paling penting install satu-satu aja Windows di Iya, PC-PC iya. 1, 2 gitu Saya saran daripada di cloning. betul betul. Supaya nanti settingannya bisa berbeda dan secara defaultnya juga berbeda. Jadi benar-benar terlihat bahwa dia PC yang berbeda. Kalau di cloning itu bisa dianggap PC yang sama. Nah, itu yang masalahnya kalau di cloning. Hanya memang secara apa namanya efisiensi lebih cepat sih kalau kita cloning ya. Cuman harus setting lagi itu biar dia beda. Nah, itu dia masalahnya di sana. Biar nggak capek-capek setting atau takutnya ada yang kelewat karena banyak hal nanti. Sampai nanti pas ke depan mau praktikum lagi, simulasi lagi, ternyata ada yang lupa di setting atau tidak di setting. Nah, itu jadinya jadi kendala karena dianggap PC yang sama. Jadi saran saya sih install satu-satu aja. Saya pun juga tadi apa saya cloning ya karena mau cepat gitu. Ternyata kendalanya di situ nggak bisa ngeping, jadi saya harus setting semua jadinya lama jadinya. Nah, mungkin setelah ini saya akan setelah ini kan sudah selesai saya ngajar, mungkin saya akan buat baru lagi, saya akan install satu-satu sih, biar ketika ada praktikum yang lain tidak perlu saya setting ulang atau cari masalah yang lain gitu. Kan lumayan juga ya nyari nyari kendala itu, nyari error itu lumayan loh, lumayan ya. Teman-teman sudah pada tahu lah kalau ngoding segala macam pun mencari error Iya, itu kadang kadang di luar dugaan kan. Bayangan kita, oh kayaknya codingan saya harus bermasalah, ternyata bukan gitu. Ternyata OS-nya mungkin atau ya seperti tadi ya, saya share screen plus saya mau masuk ke dalam VM mental mau saya itu juga pertama entah. kali saya baru ketemu tuh. Karena saya belum pernah ya, belum pernah apa secara online seperti ini terus share screen terus nyobain VM. Biasanya saya di kelas langsung colok ke ini fokus aja, nggak perlu share screen sehingga nggak mental-mental aman-aman aja gitu. Oke. Tapi tadi untungnya berhasil. Tapi mungkin saya mau selain mau pelajari lagi caranya gimana. Karena kan bayangan saya ke depan saya akan diminta lagi jadi UT ya. Bayangan saya ya. Semoga UT masih percaya. Kalaupun tidak apa-apa ya. Saya kerjakan yang lain. Aman-aman aja. Oke, sip. Semangat Celi ya. Yang lainnya gimana nih? Gak ada suara nih. Bayat sama Widi. Ini AFK kah atau cuma sekedar hadir tapi tidak ada ya? Ada dan tiada. Ini kita ngobrol ya. Kapan lagi kita ngobrol ya? Karena ini tuh web terakhir nih. Saya biasanya nggak ada sesi ngobrol, mungkin saya pengen ngobrol aja. Karena kita tidak tahu ya, ke depan mungkin teman-teman akan di mana, mungkin bisa jadi ada momen di mana kita bertemu, ah kita tidak tahu tuh. Atau ada momen di mana saya undang teman-teman atau mungkin sebaliknya, kita tidak tahu. Makanya saya pribadi sama mahasiswa saya selalu jaga hubungan sih, hubungan baik. Karena tadi orang dalam itu dibangun ya teman-teman, circle itu dibangun. Jadi jangan nyalahkan orang yang punya orang dalam, tapi salah sendiri kenapa nggak cari orang dalam. Itu bahasa tanda kutip ya, bukan berarti saya menyetujui orang dalam. Maksudnya adalah carilah relasi sebanyak mungkin gitu. Karena memang sorry to say, bukan sorry to say ya, terima tidak terima, kenyataannya kita kenal sama tidak kenal itu berbeda. Ya, komunikasi dibangun ya Pak, ibaratnya. Betul, Bagaimana kalau betul, memahami tanpa komunikasi kan nggak bisa. betul asik, dalam banget tuh.
Ya ibarat kata aja kayak kalian misalkan belanja ke pasar atau mungkin ke hypermarket gitu ya. Terus ternyata kasirnya kebetulan kenal kalian gitu. Kan berbeda tuh cara pelayanannya. Ya. Nah, bahkan mungkin kalau ada bisa privilege yang kita diberikan, dia akan berikan. Bukan karena kita minta itu ya, tapi karena tadi kita kenal gitu. Hmm. Nah, sama juga kayak cari kerja ya, misalnya wawancara nih. Kebetulan yang wawancara teman kalian atau kalian kenal. Tidak akan mungkin tidak ada perlakuan berbeda. Karena bedanya adalah wawancara kan tujuannya itu mengenal si calon pelamar ya. Kan berbeda Iya. dong. Ketika Hmm. orang itu sudah dikenal, berarti kan tidak perlu wawancara pun sudah kenal orang ini gitu. Termasuk bagaimana kerjanya, dia malas apa enggak. Artinya wajar dong dia punya privilege bahwa tidak perlu wawancara lama-lama sudah ketahuan dia diterima apa enggak gitu. Tapi lagi-lagi kita tetap harus punya skill ya. Karena kalau teman kita juga melihat kita tidak punya skill, pas wawancara bukan dilolosin ya, malah nggak dilolosin Ya. karena sudah tahu nih, wah ini kalau kita tagih utangnya susah nih. Gimana kalau tagih kerjaannya? Ah udahlah, daripada saya pusing nanti ke depan, nggak usah terima aja. Tolak aja dia. Nah begitu pun sebaliknya. Kalau kita bagus, wah ini sudah tahu nih, semenjak saya kuliah bersama-sama dulu, orangnya tekun dan segala macam. Akhirnya pas wawancara, kebetulan kita yang wawancara, udah kita loloskan pasti. Nah, untuk tes-tes seperti itu ya. Tapi kan tidak semua tes wawancara doang. Ada juga yang pakai Ya. tertulis. Nah, lagi-lagi, ya tadi, jangan menghilangkan variabel atau peluang itu. Jadi semakin banyak relasi, peluangnya makin besar. Sama juga kan kuliah kan. Kuliah dan tidak kuliah kan berbeda pasti. Bedanya apa ya? Di peluang lah. Ada 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 potensi kerjaan yang pakai ijazah, teman-teman bisa daftar. Tapi yang lainnya yang tidak punya ijazah, ya mau tidak bisa daftar. Karena administrasi pasti gagal. Misalnya kayak peluang S2 ya. Sekarang lagi ramai tuh banyak S2 luar negeri. Dan dulu sih sebenarnya dari zaman saya dulu. Eh, Teman-teman bisa daftar tuh kalau punya ijazahnya. Misalnya mau kuliah di Korea pakai Beso Kais, mau ke Jepang pakai Max gitu ya. Mau kabur aja dulu, bukan kabur aja dulu sih. Lebih ke studi aja dulu ya kan. Ya, studi aja dulu. Studi aja dulu. Jadi daripada pusing sama negara, mending belajar dulu lah. Tapi di negara lain gitu. Dan itu boleh banget ya. Kalau pusing sama, takut nih keuangan negara tidak bagus negara kita gitu ya. Ya udah cari besonya dari negara luar. Kayak tadi yang saya bilang di Korea itu yang ditawarnya beasiswanya dari labnya. Jadi labnya punya keuangan, mereka membiayai kurs orang Indonesia. Tapi untuk S3. Nah, S2 juga sama tuh, ada KAIS dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari lah. Bisa cari nanti setelah ini. Oh ya, ini semester berapa ya by the way, teman-teman? Semester 6 kah? Semester 6 atau semester Iya 8? Pak, Teman-teman semester kalau berapa saya sekarang? ahli kredit, Apa? ahli kredit dari D3 ke 1. Oh, oke, oke, oke. Mantap, mantap, Iya. mantap. Kalau saya sih, saya sebenarnya gini Pak, sebenarnya saya lulus tepat waktu gitu kan. Hmm. Cuma di semester ke-7 atau 8 itu sistem udah ada kesalahan di mana ibaratnya beberapa mata pelajaran saya itu nggak keambil. Oh, itu Jadi yang bahaya itu. mau nggak mau saya tambah lagi 1 semester buat yang ngambil yang kosong itu. Ah, oke, oke. Berarti ini hanya untuk mengisi yang kosong-kosong itu ya? Ya, Oke, jadi sip. semua Berarti sudah selesai gitu. ya, berarti pas lah saya omongkan ini nih. Berarti bisa setelah ini strateginya bisa pilih mau nyari kerja atau S2. Kalau saran saya sih, masih muda, gas aja dulu belajar dulu. Habiskan waktu buat isi otak, bahasa kasar gitu. Biar nanti setelah itu kerjaan yang nyari kita. Saya pertama dikasih tau gini sama almarhum bapak saya, kayak gak percaya gitu. Gimana mungkin kerjaan cari kita? Sekarang saya ngerasain. Tiba-tiba ditawari, tawari, tawari. Akhirnya saya nolak-nolak justru karena tidak sanggup. Takutnya bukannya tidak mau ya, tapi lebih kepada nanti mengecewakan karena tidak maksimal. Karena Ya, waktunya tapi tidak susah saya bagi waktu. gitu. Ya, Ya, waktunya kan cuma 24 jam ya sehari ya. Nggak ada yang lebih ya. ya, Mau dia sekaya apapun, mau dia Elon Musk pun 24 jam sehari gitu. Jadi saya harus pilih-pilih lah jadinya. Yang mana yang bayarnya banyak enggak? Misalnya saya pilih-pilih yang mana yang saya rasa cocok aja. Ya cocok tadi, salah satunya itu ya. Ah, termasuk kayak misalnya tawari di pembicara ini, pembicara itu lumayan juga jadinya. Nah, karena tadi ternyata ini yang dimaksud oleh almarhum bapak saya bahwa ketika kita punya skill, punya apa ya, value, maka orang akan cari kita. Sesimpel kayak, oh laptop teman kita rusak nih. Yang pertama muncul di kepalanya adalah nama kita gitu. Bisa bantu nggak laptopnya? Saya ini kenapa ya? Tolong diperbaiki. Awalnya itu kita kasih gratis awalnya kan, karena kita juga sekaligus latihan gitu. Tapi lama-lama kan setelah sudah ramai, ya sudah bisa minta bayaran dong, karena sudah jatuhnya sudah profesi kan, karena sudah ramai. Nah itu yang saya alami waktu S1 dulu ya. Jadi saya sempat buka jasa servis-servis itu karena suka otak-atik laptop aja sama handphone dulu. Padahal saya satunya matematik.
Cuman karena emang suka aja di komputasi, bagian otak-atik alat. Nah, besok saya ambil S2 lah karena sesuai dengan yang saya suka. Dan ternyata masih relate juga karena di S2 ilmu komputer itu ternyata eh, banyakkan materi tentang matematika. Teman-teman juga yang sama nih, kayak kriptografi, terus AI, bagaimana klasifikasi dan segala macam itu kebanyakan matematik. Makanya kalian pelajari kalkulus juga kan? Kalkulus ada nggak ya? Harusnya ada sih. Ada kalkulus nggak? Atau struktur data gitu. Kalkulus juga. Struktur data ada, struktur data ada. Oh, berarti bukan logika berarti. Kalkulus nggak ada ya? Kayak matematika gitu Kalkulus nggak ada. ada, matematikanya ada, Pak. Nah Banyak iya, Pak. karena seingat saya di komputer itu yang pertama dibangun itu adalah pola pikir ya. Tadi masalah hitung-hitungan. Iya. Jika maka, if then itu kan dari sana, dari logika matematik sebenarnya. Cuma di posisi menjadi Ya, logika informatika. Nah, benar. itu pun saya baru tahu tuh setelah lanjut S2 gitu. Ternyata, oh seperti ini. Wajar aja saya sukai juga ya, otak-atik itu tadi. Termasuk ngoding dan segala macam. Nah, sekarang saya karena ke keamanan. Karena sebelumnya ke AI, tapi saya ke arah keamanan. Karena melihat pasar sebenarnya sih, lagi dibutuhkan. Dan saya alami sih, padahal saya lagi geluti penelitiannya, tiba-tiba dipanggil jadi pembicara di sini, universitas ini, universitas itu. Karena bahas soal cybersecurity, karena sempat hype kemarin ya, karena serangan itu yang Ya, terjadi. Jadi pada ya benar. dicari-cariin tuh siapa yang fokus ke sana. Dan memang tidak banyak ternyata. Baru tahu Ya, setelah sudah kejadian. Oke, mungkin teman-teman, ada yang malam minggu mungkin malam ini. Saya juga sudah kena tok-tok di belakang itu sama anak-anak saya. Ini saya mantau di CCTV nih dari rumah. Dari tab ya, saya lihat CCTV mereka lagi nonton. Kadang-kadang masuk tok-tok pintu. Karena seharusnya jalan-jalan ya. Oke, sip. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan atau diskusikan teman-teman? Silakan aja, boleh sharing nih sebelum saya akhiri. kalau saya sih overall sudah sih Pak ibaratnya. Soalnya kan Oke, ya intinya sama ibaratnya. Eh, o- Oke, mungkin ibaratnya banyak kita masa sekarang itu kesulitan dalam mencari kerja. Tapi bukan karena ibaratnya kayak tempat kerja itu dikit, enggak. Tapi skill yang dibutuhkan itu enggak ada gitu loh. betul. Makanya kan Betul. kita dituntut ibaratnya coba kita nyari peluang gitu loh. Contoh lah Betul. ibaratnya kayak Bapak itu kan keamanan, di mana ibaratnya dikit loh orang yang di keamanan itu. Dikit-dikit banget. Jadi nah, jadi ibaratnya sekarang kan nggak perlu nyari apa kerjaan, tapi malah dicari Ya, gitu. betul. Dan memang faktanya begitu ya. Kita di Indonesia karena banyak Ya, yang, ini menurut saya karena melihat datanya, karena banyak yang susah nyari kerja, karena kita mayoritas jurusan yang paling banyak S1-nya itu jurusan yang umum. Misalkan, banyakkan jurusannya, ini sorry to say, kayak jurusan-jurusan yang memang sudah ramai orang-orangnya. Saya ya, tidak perlu sebutkan nanti tersinggung ya, karena ini kan di-share nanti di YouTube. ya, Eh, dan ya menghindari bukan jurusan-jurusan menyalahkan. yang ya yang memang peminatnya banyak kan dirasa kayak wah mudah, cepat selesai. Yang Ya, ngincarnya ke sana tuh bukan belajarnya tapi ngincar yang penting saya lulus dapat dia saya satu. Itu kan masalah mindset lagi ya. Akhirnya mereka ya, mengambil jurusan karena FOMO aja ikuti temennya gitu. Karena dikasih ya, promosinya, ini enak kok kuliahnya santai, cepat lulus. Iya, tapi kamu harus nyari kerja karena ya wajar sih kamu bersaing dengan semua orang gitu jadinya. Nah, ya, sama saya ngerasain sendiri ya teman-teman, pada saat saya daftar dosen gitu ya, PNS formasi, itu tiga formasi, hanya 3 orang yang daftar. Bukan karena tidak dibuka ya tadi ya, ya karena tidak ada orangnya yang ambil S2 ya. untuk ilmu komputer. Dan kemarin juga sampai 2 periode ini tidak ada yang isi di prodi saya, padahal dibuka terus. Dan saya sampai saat ini belum ada dosen yang di bawah saya gitu. Saya yang paling terbawa karena tadi tidak ada yang daftar. Ada yang daftar tapi tidak jadi. Ya mereka bisa jual mahal sih karena tidak banyak orangnya. Makanya teman-teman beruntung banget nih ngambil prodi informasi artinya punya peluang untuk ngambil S2 ke arah komputer yang artinya bisa teman-teman jadi dosen bahkan di tempat saya. Karena ya kami jujur aja kurangan dosen. Kami cuma 14 orang dan mahasiswanya 100-an lebih perangkatan. Sekarang ada 500-an tuh yang lagi berjalan. Bisa dibayangkan aja tuh kalau 500 semua harus ngambil TA ya atau skripsi. Berarti Ya, kami harus siapin 500 judul tuh. 500 bagi 14 dosen berapa aja per dosen tuh untuk mikirin judul TA mereka masing-masing. nah, Saya sekarang bimbing 20 orang nih, 20 orang. Dan terus bertambah. Berarti kan 20 judul harus bikin dalam 1 semester. Bisa dibayangin ya, beban kerjanya. Nah, itu karena saking kurangnya orang. Memang sih kami dibayar lebih gitu ya. Tapi kan capek juga. ya, Capek juga. Artinya tadi adalah bukan kerjaan yang susah dicari sebenarnya sih. Tapi orang-orang cenderung FOMO mengambil prodi
jurusannya supaya karena harapannya biar cepat selesai, tapi nggak berpikir jangka panjang. Makanya tadi teman-teman saya sarankan ngambil cyber security ya karena saya melihat peluang tadi. Susah ya pastilah, karena belum banyak kan yang pelajari. Cuman jangan main zona aman lah. Kita kan Ya, kita kan melihat peluang seperti yang Asin bilang tadi itu betul banget. Ini juga nanti akan ditonton di YouTube ya. Saya harapannya siapapun yang nonton nanti akan terinfluence. Meskipun yang nonton cuma 5, saya tidak peduli sih. Karena tadi eh, saya percaya bahwa konten itu ada masanya dia akan viral. Ya itu sih. Nggak, kalau nggak sekarang berarti nanti. Kalau tidak nanti berarti nanti lagi. Ya jadi saya akan terus buat aja sih. Biar terbanjiri juga ya di daripada penuh podcast-podcast hiburan aja. Saya mau ya, coba. Ya ini kan kita semi-semi ya itu kan ya. Tapi bahasnya ke arah masa depan sih, ke arah mindset tadi. Oke, dan saya lihat juga sekarang sudah mulai rame tuh soal-soal bahas-bahas beginian nih, mindset-mindset seperti ini. Oke, ada lagi kira-kira? Celi mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mau diungkapkan Tidak juga Pak, boleh? saya punya Windows 7 sudah selesai install untuk Oke, yang PC alhamdulillah. 1. Aman. Oh ya, Celi dari mana NTT ya kalau tidak salah ya? NTT Dari Papua ya tadi, NTT Pak? Kupang. Oke. Kota Kupang. Kupang ya, Kupang. Oke, sip. Ya, Celi keren juga tuh. Nanti kan bisa bangun Kupang ya. Dan kebutuhan iya akan Pak. teknologi juga Amin di sana kan. pasti akan dan tidak usah apa ya, saya teringat tuh pada saat Starlink masuk kan di Papua, saya tidak tahu kalau Kupang ya, di Papua yang saya tahu kan susah sekali tuh internet, sehingga mereka untuk mengakses pembelajaran juga susah. Dengan adanya Starlink sebenarnya kalau pemerintah setempatnya tidak korup ya, itu bisa banget tuh langganan per bulan aja 1 juta sekian gitu, udah bisa internetan satu desa tuh. Dan dana desa kan 1 miliar ya kalau tidak salah per tahun ya. 1 miliar per tahun tuh cukup banget buat ya, membanjiri internet gratis ke mereka. Dan tempat belajar juga banyak banget. Ada idx.org kan bisa juga tuh belajar gratis di sana, kuliah materinya macam-macam tuh, mau komputer boleh. Artinya kalau tidak ada korupsi di Papua sana, karena saya baru tahu informasi juga ya nonton beberapa podcast dan teman-teman yang kerja di bidang intelijen juga bilang bahwa Papua itu ternyata eh, beberapa pejabatnya ada yang ini, yang tapi saya kurang tahu ini ya. Lagi-lagi lagi-lagi saya hanya mendengar informasi aja. Oh iya, dan saat di podcast Deddy Corbuzier aman nih, saya citasi Deddy Corbuzier. Jadi kalau saya salah info, yang salah Deddy Corbuzier. Di menyediakan sana sumber ya Pak. dibahas, saya lupa siapa namanya ya, yang pakai ada let call juga kan dijelaskan bahwa apa Ya, pejabat mereka ada yang korup juga ternyata. Wah, saya juga baru tahu itu sih. Berarti selama ini jangan-jangan bukan tidak dibantu, tapi anggarannya diambil sama 1-2 orang atau sekelompok orang gitu, ya, sehingga masyarakat sana merasa tidak dibantu atau dianetikan. Nah itu jadi bahaya kan jadinya. Karena kalau sudah masalah perasaan ini kan jadinya, wah bisa kemana-mana gitu. Oke, sip. Oke teman-teman mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan aja bincang-bincang singkat kita pada malam hari ini. Nanti semua kita ketemu di lain waktu, lain hari dengan mungkin kondisi yang berbeda gitu ya. Yang mana tahu teman-teman di sini yang jadi anggota DPR kita kan nggak tahu ya. Tapi harapan, Amin. amin. Cuma harapan saya ketika terjadi, jangan lupa bahwa misinya bukan memperkaya diri ya, tapi bagaimana dengan uang yang ada itu apa ya, diolah supaya semuanya dapat dampaknya. Ya, bukan buat tadi ya, buat ke depan juga sih. Sama kayak contoh sederhana seperti ini kalau mindset saya. Orang yang korupsi biaya jalan, pembangunan jalan itu tidak mikir jangka panjang karena bisa aja jalan yang dia korupsi itu akan dipakai oleh anak cucunya nanti. ya, Artinya kalau dia mindsetnya berpikir jangka panjang, dia tidak akan korupsi supaya diperbagus jalannya, supaya nanti anak cucunya itu pakai jalan itu dengan mulus juga gitu. Nah, sama dengan pelayanan pemerintahan juga ya. Jadi masalah mindset tadi. Makanya benar, saya setuju dengan koruptor itu mental miskin ya. Karena dia hanya ya, berpikir saat itu aja. Dia hanya mikirkan, oh saya kaya hari ini, jalan-jalan ke luar negeri hari ini. Tapi tidak mikir dampak dari korupsi itu berdampak ke anak cucunya juga nanti. Bukan cuman masyarakat lain ya, tapi ke ya. dia juga sebenarnya. Oke, sip. Itu mungkin kata-kata closingnya hari ini. Mungkin kita akhiri eh, apa ya tweet kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Semangat terus belajarnya. Minimal kalian lebih baik dari yang lain dan bisa membangun daerah kalian minimal masing-masing atau keluarga kalian masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dan selamat dan terima kasih bimbingannya. Sama-sama. Semangat belajar ya. Oke, saya end meeting ya teman-teman. Baik. Sampai ketemu lagi semuanya.
Siap, Pak.